Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, pada puasa semuanya ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Kekuatan iman yang begitu luar biasa, sehingga dengan keimanan ini disusul dengan kenikmatan berupa kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, itu biasanya paling banyak keluar di event-event Ramadan begini. Sehingga nikmat yang paling utama yaitu iman itu. Kalau sudah dapat syarat utama, ada prasyaratnya iman, maka kita menjadi wajib untuk menjalankan saum. Itu konteksnya sederhana. Jadi mirip dengan sholat. Sholat itu perintah Allah yang tidak lewat malaikat Jibril. Keanehan yang pertama, sholat itu langsung Nabi Muhammad diangkat ke langit ketujuh supaya mendapatkan perintah sholat. Setelah diperintahkan pada hambanya, maka harus bersujud serendah-rendahnya sehingga sampai ke langit. Nah, apa bedanya dengan puasa? Puasanya itu, saum Ramadan ini, pahalanya untukku katanya Allah. Berarti kan langsung, pahalanya langsung. Dan efeknya itu luar biasa. Nah, ini sedikit contoh kajian mukjizat Al-Quran secara saintifik. Yaitu dengan puasa ini, pahalanya langsung ke langit ketujuh tanpa perantara malaikat. Pahalanya untukku nih. Karena pahalanya untukku, terus apa faedahnya untuk aku, hambamu ya Allah? Yaitu melatih kesabaran dan melatih rasa syukur. Syukur luar biasa. Syukurnya apa? Dapat iman. Dan yang kedua, mengukur simpati dan empati manusia untuk bisa semrawung dengan manusia yang lain. Coba pahalanya langsung ke Allah, tidak lewat perantara, tetapi secara fisiknya manusianya itu lebih kuat, lebih hebat, lebih sehat. Buktinya biasanya saya tuh kalau ini asam urat, tapi alhamdulillah hampir ya ini sudah hari ke-6 traweh ngimami terus. Alhamdulillah yo ora kambuh asam urate. Coba. Ini kan bentuk syukur saya. Ternyata enggak usah banyak analisis macam-macam. Oh, ternyata kesehatannya pada diri kita manusia semakin lebih sehat. Cuman kalau pas banyak ngomong begini rasa haus muncul gitu ya, Bang. Wah gitu kayaknya, nanti suatu waktu kayaknya tersekat itu karena bukan maksud saya. Karena memang organ tubuh di manusia itu di tenggorokan kita, di kerongkongan kita ada peristaltik. Gerakan meremas-remas, mendorong gitu ke dalam. Nah itu peristaltik. Itu tanpa kontrol dari otak manusia. Itu kehebatannya luar biasa seperti ini. Sehingga karena air liurnya tidak, ini airnya tersedot gitu. Nah itu secara analisis, secara saintifiknya. Kira-kira yang pertama, ini langsung saja. Ini berkat sebuah tuntunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita akan capai dengan syafaatnya. Semoga keberkahan, kekuatan atas syafaat Rasulullah Muhammad hingga
pada orang-orang yang istiqomah di jalan Allah seperti kita hari ini. Ini adalah bentuk keistiqomahan. Yang pertama, kemujizatannya itu secara izat ilmi, secara keilmuan. Banyak contohnya. Saya sebetulnya malu menyampaikan di depan para cendekiawan di Unima, ini luar biasa. Sederhananya saja, misalkan tentang angkasa. Tadi pagi saya berangkat pada subuh, kemudian kultum 7 menit, saya geser menjadi 5 menit, langsung cus ke sini. Karena lewatnya adalah lewat Cepogo. Sampai di Cepogo itu biasanya penuh pasarnya itu, saya melihatnya itu sepi. Sudah selesai ternyata. Tapi saya mendapatkan sebuah kenikmatan yang luar biasa, saya lihat langitnya itu begitu indah gitu. Subhanallah, sangat luar biasa, cerah sekali. Tapi sampai di sini kok terasanya mendung gitu. Nah, ini juga menjadi fenomena yang jelas. Saya masih ingat, ini secara keilmuan. Saya punya teman, beliau di Jepang, dia mu'alaf, tidak seperti saya, Islamnya itu lahir procot sudah Islam. Tidak ada pertentangan di dalam diri saya itu. Tapi saya itu sangat hormat dengan orang-orang yang menemukan keislaman, dia yang sudah balik. Artinya dia sudah berpikir dengan betul. Beliau itu sampai datang ke Sobron untuk mempelajari Islam. Datang ke Sobron itu bukan untuk mondok. Tapi hebatnya Muhammadiyah itu walaupun dia datang tidak berhijab, diperkenankan. Nah inilah, Muhammadiyah itu menurut hemat saya itu yang lebih moderat. Tidak strict gitu, wah tidak boleh kalau mau masuk ke pondok itu harus pakai jilbab, kan gitu. Nah beliau datang ke Sobron belajar tentang Islam, pertama beliau tidak pakai hijab, biasa aja seperti beliau tinggal di Jepang. Nah tapi setelah dapat 1 bulan baru beliau pakai model kerudung gitu. Tidak hijab seperti ibu-ibu yang, tapi pakai kerudung gitu, kayak model mbah-mbah saya dulu gitu. Kerudungan, tapi tetap belajar. Dan akhirnya beliau menyampaikan di kami itu, beliau pertama belajar Buddha di India langsung, mengalami proses hingga sampai di Muhammadiyah di Sobron itu. Alhamdulillah sekarang sudah Muslim. Itu mengalami proses spiritual yang sangat luar biasa lagi. Terus ada lagi sensei kami juga, itu akhirnya berislam dikarenakan cuman ada kata-kata masa idah. Nah ini belum secara detail di sini. Kalau di sini kan sudah dibahas misalkan tentang embrional, bahwa kita ada zigot, ada noktah yang ditempelkan di rahim, itu sudah ada itu. Tetapi ada masa idah. Coba di Islam itu setelah meninggal suaminya, ya kan? Ada masa idahnya. Kenapa? Ternyata yang menjadi permasalahan itu ada yang personal. Kenapa kok ada masa idah itu? Belum pernah. Nah ini karena belum pernah, yang kemudian saya secara pribadi muncul keanehan gitu. Kenapa yang memikirkan tentang kehebatan saintifik ini ternyata kebanyakan itu adalah orang-orang non-muslim. Non-muslim. Ibu bapak yang ada di sini pun persol, kalau saya hitung itu, dan kebanyakan lah, kayaknya saya itu tidak menemukan orang yang menelaah tentang kemukjizatan Al-Quran ini dari sisi saintifik.
itu ternyata dulunya belum berislam. Dan hampir semuanya. Kenapa? Karena memang esensinya kemukjizatan itu supaya mengenal Allah. Supaya mengenal Allah. Lah kalau saya yang sudah Islam sejak perocot tadi, kan saya sudah Islam. Saya sudah Islam. Tetapi setelah waktu berjalan begini, saya masih ingat ketika saya stay di Singapura, ada teman-teman Kristen Ortodok. Kalau di Solo itu ada biasanya para bule yang sukanya naik sepeda. Pakaiannya necis, yaitu baju hitam putih seperti saya ini, tapi naik sepeda, bergaya hidup sehat. Biasanya di gereja di Pangudi Luhur itu, di Solo itu, selalu memberikan. Ketika saya itu stay di Singapura, itu membuka forum-forum ilmiah. Saat itu saya nggak tahu, diundang ini mengkaji tentang darah saat itu. Ketika saya tinggal di Gelang di Singapura, ada kawan yang mengundang untuk pembahasan ilmiah tentang darah. Wah ini keren ini, terjadi aglutinin dan sebagainya. Dia menawarkan menggunakan plasma gitu toh. Yang dicontohkan para tentara itu kalau terjadi perang itu bekalnya bukan darah sesuai dengan golongan darahnya, tetapi bekalnya berupa plasmanya. Kenapa? Karena bisa diolah dan sebagainya. Itu lebih. Nah, ketika saya mengikuti itu asik. Asik itu maksudnya kalau kita sefrekuensi ya. Kalau ini secara keilmuan begini terjadi proses aglutinin, seperti ini terjadi penggumpalan, kalau seandainya salah yang diinjeksikan, maka ada terjadi pembekuan darah hingga sampai terjadi gagal jantung. Itu sampai begitu kan, kita satu frekuensi akhirnya ya sudah enjoy saja. Tetapi yang kemudian saya tuh kaget yaitu selalu disandarkan pada Bible. Tidak pakai, kalau di sini ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, tapi kalau kaum ortodok itu biasanya menggunakan Bible, Injil itu. Nah, itu yang saya pahami seperti itu, begitu rupa ketika orang menawarkan dari sisi saintifiknya. Sehingga ini ada beberapa contoh yang tidak saya sampaikan, tapi saya meyakini bahwa Bapak Ibu yang hadir di sini itu sudah cukup paham betul tentang bagaimana alam semesta, tentang embrio, tentang bagaimana atmosfer. Ternyata Allah itu sudah menuliskan 1400 tahun yang lalu melewat mushaf Al-Quran ini. Saya masih ingat ada Jin Turing, ilmuwan Inggris, yang kalau orang-orang teknik, kalau mau menguji mesinnya ada namanya uji Turing. Nah itu sebetulnya menguji pada waktu perang di Atlantis, kapal selamnya Jerman itu selalu menangan. Nah ternyata di Jerman itu punya coding yang namanya Enigma. Enigma ini tidak bisa terdeteksi oleh penyadap-penyadap yang paling canggih saat itu. Kenapa? Karena hebatnya Hitler saat itu di bawah kepemimpinan Hitler. Berapapun kapal-kapal perang yang ada di Atlantis selalu dikalahkan oleh kapal selamnya Hitler. Nah, maka ada Jin Turing, namanya Turing itu mendefinisikan. Dan luar biasanya bisa gitu. Yang itu menjadi cikal bakalnya komputer. Tapi orang baik seperti Turing itu ternyata meninggalnya itu diracun. Yang biasanya ada simbol Apple. Nah, Apple itu bukan, itu inspirasinya dari Jin Turing yang menciptakan komputer pertama kali. Karena ternyata setelah diselidiki, apelnya itu sudah digigit oleh Turing, sudah diberi sianida. Nah, sehingga meninggal.
Dan rata-rata kalau kemudian saya baca, kebanyakan seperti itu. Kalau ibu bapak yang hadir di sini ingat teori geosentris, heliosentris. Pada saat itu Alexander Agung menyatakan bahwa bumi itu adalah pusat segalanya. Tetapi bisa dikonter oleh Galileo. Galileo itu bisa membuat teropong yang kemudian diparkir di depan rumahnya. Kalau Anda masih percaya geosentris, hal yang salah. Silakan Anda melihat di teropong itu. Ternyata betul yang dinyatakan oleh kerajaan itu salah. Bahwa bumi pusat segala-galanya. Salah. Harusnya matahari lah pusat segala-galanya. Zaman era itu disebutlah heliosentris. Dan saat itu saya membaca ada Kopernikus yang seorang pelaut yang sudah meyakini tidak perlu teropong saya sudah mengelilingi separuh bumi ini, dia meyakini bahwa ternyata bumi itu ternyata bukan pusat segalanya. Itu Kopernikus yang meyakinkan. Nah, tetapi apa? Galileo itu ternyata juga mati di tiang pancung karena melawan titah raja. Nah, walaupun ada kontroversial nih, tapi melihat sejarah seperti tadi Turing mendefinisikan itu, terus kemudian si Galileo, nah yang saya rodo ngelus dodo itu sayangnya belum berislam, belum bersahadat gitu. Sehingga itu hilang musnah seperti terterpa angin. Itu sambil ngelus dodo, neng dodo saya sendiri, saya lihat, wah itu yang kemudian saya, oh iya. Maka kemudian perenungan berikutnya itu, ini kalau ngomong perenungan berikutnya, ketika saya itu datang 2009 pertama kali di Jepang ini, saya tuh melihatnya itu, wah bersih semuanya itu tuh. Anadzatul minal iman gitu, kayaknya adanya di Jepang gitu tuh. Di kita itu cuma tulisan doang gitu tuh. Yang muncul itu tulisan ditempel-tempel gitu tuh. Neng tidak bergetar-getar hatinya. Katanya adalah kebersihan itu sebagian daripada iman gitu tuh. Ya karena wis iman jadi wis resik anggapannya gitu. Sehingga saya ketika datang ke Jepang, wah ini luar biasa gitu. Bersih, enak gitu kan. Saya sampai terheran-heran itu orang nyebrang jalan gitu. Karena traffic light-nya untuk pejalan kaki belum hijau, dia nunggu. Padahal di depan tuh enggak ada, lalat lewat pun enggak ada. Boro-boro mobil, motor enggak ada. Sehingga saya itu pada sesi pertama awal-awal itu saya, wah wong Jepang jane ketokane pinter tapi goblok kabeh gitu. Dalanan sepi, enggak ada yang lewat itu. Tapi itu menjadi penyakit menular. Setelah 2 minggu saya stay di situ, saya ikut goblok juga. Saya ngikut gitu tuh, wah belum merah, belum hijau lampunya gitu, enggak bisa nyebrang. Padahal ini jalanan sepi gitu tuh. Begitu taatnya itu. Enggak perlu CCTV untuk ketaatan gitu tuh. Wong kita itu ya, wah ora usah ngapusi gitu tuh. Gusti Allah, orang ketok aku gitu. Itu kadang-kadang saya, waduh, ini kok saya kadang-kadang itu tadi, ini yang kemudian ngelus dodo yang kedua saya itu, wah gitu ya, kok iso gitu. Ini kekurangannya yaitu kurang syahadatnya kayaknya. Kalau sudah syahadat kayaknya ini menjadi dambaan yang ada di dalam Islam, kebersihan, ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang luar biasa. Itu yang saya dapatkan. Kemudian ini yang kedua ini, kesesuaian dengan prinsip sains. Nah ini, kesesuaiannya dengan prinsip sains. Nah mungkin bisa dibaca semua sehingga saya takut menggurui. Cuman saya dari sisi sainsnya itu, saya teringat hukum kekalahan energi. Ada yang dari IPA atau teknik lah. Atau biasanya ada. Hukum kekalahan energi itu kan apa? Energi itu tidak bisa dimusnahkan atau dihilangkan, tidak bisa. Bisanya itu cuma diubah dari energi satu ke energi yang lainnya.
Sama, kebaikan manusia sekecil, kalau dulu namanya zarroh, sekarang supaya lebih saintifik saya ganti atom gitu. Kebaikan sekecil elektron gitu. Wah, ini kurang kecil lagi. Kebaikan sekecil kuark. Jadi ternyata dulu itu John Dalton mendefinisikan atom itu adalah bagian terkecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Itu ternyata salah, Ibu Bapak semuanya. Salah. Kalau ada orang yang mendefinisikan atom itu bagian terkecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi, terus tidak ada keterangan Rawahul John Dalton. Nah, gitu salah jadinya. Harus diberi Rawahul John Dalton, baru atom adalah bagian terkecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi, very good. Kenapa? Di dalam atom itu ada nuklir, ada elektron. Di dalam nuklir ada proton, ada neutron. Nah sekarang di dalam neutron itu masih ada kuark. Sehingga kalau kemudian saya secara sederhana, saat ini saya mungkin percaya dengan teorinya Einstein tentang teori relativitas. Di postulat Einstein yang kedua itu mendefinisikan bahwa kecepatan cahaya itu adalah kecepatan absolut. Kecepatan yang tidak bisa dilihat dari manapun, hasilnya tetap sama, 3 × 10⁸ meter per detik. Atau kalau logikanya setiap 1 detik itu 300.000 kilometer. Coba. Sak detik 300.000 kilometer. Ora usah dibayangke. Ora usah. Saya naik motor 100 km per jam, wis ndredeg kabeh itu. 100 km per jam. Sak jam tekan 100 kilo. Lagi sak detik 300.000 kilo coba. Bah, ora usah dibayangke. Nah, inilah konteks kesesuaian dengan prinsip sains modern. Nanti ada soal terakhir ini yang nanti jadi bahan perenungan kita bareng-bareng. Daripada saya merenung sendiri, capek. Jujur kalau saya melihat fenomena tadi berangkat, saya disuguhi ngungkuli kemampuan LCD ini berapa megapiksel secara DPI-nya. Itu luar biasa gitu. Indahnya ketika saya tuh lewat pasar Cepogo itu. Ngepasi yo isu-isu gitu tuh. Hebatnya Pak Andi mengundang saya itu begitu. Kok ngepasi isu ntar wae atuh tenan gitu tuh. Apa itu? Nah, itu sebetulnya sisi yang kemudian secara kesesuaian prinsip-prinsip sainsnya begitu. Sehingga tadi ada sensei kami yang kemudian karena belajar masa idah, beliau langsung syahadat coba. Loh kok ngepasi sing mengkaji keilmuan itu ndak ada yang muslim gitu. Saya masih ingat tahun 2009 saya itu alhamdulillah diundang oleh apa istilahnya? Mengkaji tentang Avatar. Film Avatar, tapi bukan yang gundul itu. Mungkin ada perso, ya kalau kelas Magelang ya masih kartun-kartun lah. Ya. Bukan Avatar yang manusia biru itu. Sing apa? Ada yang tahu ceritanya betul? Ya, ceritanya ini nanti sampai jam Jumatan itu. Alhamdulillah saya itu dapat undangan untuk mengkaji secara saintifiknya. Alhamdulillah itu istilahnya gala primer, penayangan pertama dengan 3D di Tokyo gitu tuh. Wah keren. Nontonnya harus pakai kacamata supaya tahu efek 3D-nya. Padahal aku ya sendiri kacamata dhewe padahal. Enggak berefek. Itu kalau keluar kayak hujan itu sampai temetes ke saya. Wah itu hujan tenan itu. Efeknya luar biasa gitu. Nah habis itu baru ditanyain bagaimana pendapat Anda secara teknologi dan sains gitu tuh. Nah ternyata luar biasa Ibu Bapak semuanya. Dia itu, para produser dan sutradara itu mengkajinya itu dari Al-Quran. Dari Al-Quran.
Kita itu kan biasanya hidupnya di 3 dimensi. Ini ada dimensi yang lain, katanya di Islam itu ada yang mencatat kebaikanmu. Baik yang nilainya tinggi, levelnya 1 atau 2 atau 3. Kalau menurut Likert, Michael bisa kan begitu. Dan juga akan mencatat keburukanmu. Lewat apa? Malaikat yang menjaga kita di kanan dan di kiri kita. Dia tuh terilhami dengan itu. Loh kok bisa? Seandainya dia bisa bertemu dengan malaikatnya, kan bisa kong-kali-kong kalau orang Indonesia. Gampang itu urusan buri. Kan dapat orang dalam. Kira-kira kan begitu. Ternyata secara keilmuan itu dikaji di sana. Saya masih ingat panduannya, saya itu menggunakan spektrum gelombang elektromagnetik, Bapak Ibu semuanya. Paling tinggi itu sinar gamma. Kemudian ada sinar X, sinar UV, ultraviolet. Kemudian cahaya tampak, kemudian inframerah. Inframerah. Oh ternyata selisihnya membedakan adalah panjang gelombangnya. Bahwa energi kuantum terjadi energi itu ternyata tidak perlu massa. Selama ini mungkin ibu bapak hanya menghitung energi itu jika ada massanya. Sehingga didefinisikan energi kinetik itu adalah setengah dikalikan massanya berapa kilo dikalikan kecepatannya. Kira-kira laptopku yang tak antem kayak gitu. Kira-kira orang mau benjol gitu. Itu kan punya energi, ada massanya. Tetapi ternyata ada sebuah energi kuantum, ternyata didefinisikan energi itu sama dengan konstantanya Planck dikalikan frekuensinya. Frekuensinya tok. Handphone saya ini, walaupun jadul, ini perlu frekuensi menghantarkan voice saya atau gambar saya. Frekuensinya itu ternyata mengandung energi yang sungguh sangat luar biasa. Kalau kemudian secara inten, kira-kira aku teleponan di sini, sehari 24 jam, kira-kira 2 jam, ditelepon terus selama akumulasi 10 tahun, itu bisa kena radiasi. Radiasinya cukup besar. Maka orang kena penyakit palsi, mohon maaf Kang kalau misalkan agak mencong gitu Pak. Ada perso, ini kan sebentar lagi ada kedokterannya itu gitu. Gitu, semoga segera terlaksana. Misalkan ini agak mencong. Itu karena angin cuman. Tiap hari ada asinan, delala AC-nya di sebelah kanan terus. Ya toh. Ibu-ibu biasanya wah enak ngadem gitu terus sambil bekerja. Ibu-ibu, biasanya ibu-ibu. Maka yang dibesarkan apa? Make up-nya. Loh itu makin parah loh, enggak sehat loh. Enggak sehat. Oh kalau tidur asinan, enak sejuk, itu bahaya. Kalau diterus-teruskan terus seperti itu sangat berbahaya. Kalau enggak percaya, ibu, bapak cuci baju diperes ya masih enggak temetes lah, masih basah. Terus dicantolke di ruangan ber-AC, saya jamin pagi-pagi sudah kering kok. Pasti kering. Lah kalau enggak ada air di situ kan yang diserap siapa? Nih tubuh manusia ini 2/3%, 2/3 bagian itu adalah air. Mulailah keriput-keriput, pakai krim ini loh supaya tetap glowing katanya. Akhirnya pertama hanya seoles, dapat genep 5 hari 2 oles, 3 oles. Akhirnya tuh, waktunya duhur ayo wudu. Eman-eman wedake lenggo wedakin neh gitu kan. Ini ternyata itu bertumpuk sehingga pori yang harus mengalami ekskresi itu enggak bisa, muncullah twing, jerawat, bisul dan sebagainya. Ya, karena ekskresinya enggak normal. Jangan terus bangga, wah enak ruanganku ber-AC ngadem terus. Bapak-bapak juga begitu. Jangan anggap remeh gitu.
Mulane tetap makan buah-buahan. Jadi di Okinawa di Jepang kami pernah riset, setiap 100 orang yang berumur di atas 100 tahun, 98 orang. Ini mendefinisikan. Setiap 100 orang, ini bukan cak lontong loh. Hasil survei saya, gitu enggak begitu. Ini riset betulan ini. Setiap 100 orang yang berusia di atas 100 tahun, kuis 98 orang. Yang perlu kita kaji itu bukan 98 orangnya. Wong kita itu masih stunting, ya, kurang gizi gitu. Ternyata itu apa ternyata? Clue-nya cukup sederhana. Kata kuncinya yaitu plenty of water, fresh vegetables. Ternyata kata kuncinya sering banyak minum air putih, makan sayur-sayuran segar, dan olahraga itu ora pakai nge-gym, Pak. Ora usah nonton seperti Dokter Tirta, harus pakai enggak usah. Di sana itu hasilnya itu jelas itu. Cuman jalan. Terus ofuro kalau bahasa di sana itu berendam di air hangat, Pak. Berendam di air hangat sambil ngobrol. Berendamnya jamaah, Pak. Ning padha lanange aja dipikir bareng. Iya toh. Ustaz Juron dengan Ustaz Andi aja ngejaliane. Wah, coba itu harus kanca-kanca sing ya toh. Itu ofuro itu bar capek-capek itu kita berendam gitu. Berendam. Terus kemudian bukan berenang gaya bebas, gaya kupu-kupu. Kuwi nek sing atlet. Ora usah dadak niru atlet. Ya orang normal seperti ini, dia itu masuk ke kolam renang, jalan, Pak. Bukan berenang kejebuk-kejebuk, jalan. Cuman jalan begitu. 50 meter, balik lagi PP gitu toh. Itu kira-kira usianya bisa sampai 100. Tur sehat. Cluenya begitu ternyata. Untuk sehat itu enggak perlu ngoyo-woro, harus nge-gym, wes kakean biaya. Senandur bayam ning harapan oma, lombok, tomat. Wis, Indonesia itu adalah cuilan surga yang jatuh ke bumi. Indonesia itu, Pak. Teman saya namanya Teresa Harrow itu, orang dari dari Inggris, sampai bilang begini, Yan, tolong carikan aku suami. Aku siap berislam. Cuman jangan dilarang saya untuk ngerokok sama minum wine. Dia sulit. Katanya begitu. Terus saya kata, loh kenapa kamu kok memilih saya untuk nyarikan jodohmu? Saya tuh kepingin tinggal di Indonesia. Coba. Aku wong Indonesia harap tinggal di Jepang. Hah? Gitu. Ya milih Indonesia. Ibu bapak, kalau di Jepang kalau musim dingin itu mbok nganggo selimut rangkep pitu, kasure diwalek, itu tetap wadem koyo orang Jawa. Bah gitu. Saya sudah membuktikan. Ning ndak percaya nanti berangkat sendiri aja. Wis rangkep pitu, kasure diwalek, ademnya saka ngisore jebule. Itu dinginnya minta ampun. Kalau kemudian musim panas, wah ngeri. Di sana itu banyak orang meninggal ketika musim panas, disebut dengan heater syndrome. Terus jangan dibayangkan, wah enak musim panas itu bajunya itu ya kliwir-kliwir, Pak. Sing lanang, sing wedok ya kliwir-kliwir bajune. Ning panase ra jamak. Jangan ndak usah kepingin lah. Maka kita harus banyak bersyukur. Latihannya itu berpuasa ini. Kira-kira itu. Nah kemudian ini tantangannya. Kayaknya sudah selesai ini waktunya. Padahal masih banyak. Ya, toh. Tantangan di Al-Quran ini sudah jelas. Tentang apa? Yang sekarang itu sedang booming itu adalah apa? Ada yang tahu? AI, Artificial Intelligence. Kui
yen mahasiswa masih hadir di sini, tugas opo wae iso takokke ning ChatGPT. Rampung. Ini tak tunjukkan ini. Nah, ini sebagai yang closingnya lah. Closing saya ini, konsep singularitas tahun 2045, ChatGPT itu akan mengalahkan kepintaran manusia. Grafik yang merah. Tahun 2045, pinternya ranjama gitu. Yang namanya artificial intelligence itu di WA, itu juga ada sekarang AI-nya. Nek ora percaya bukan dewi-dewi ini. Takon gitu. Tapi artificial intelligence-nya WA kurang cerdas. Lihat nanti kalau sudah 5 tahun, panjenengan boleh tanya sekali, pertanyaannya sama, terus Anda ulang 5 tahun lagi, jawabannya itu akan lebih komplit yang terakhir, yang 5 tahun kemudian. Kenapa? Karena semakin lebih cerdas. Ingat, semakin banyak yang menggunakan, dia semakin berproses untuk memperbaiki, semakin banyak. Semakin literasinya semakin besar, referensinya semakin besar. Coba bisa kita bayangkan, 2045 jawaban ChatGPT itu lebih mengerikan. Mungkin ibu bapak yang dosen kemarin saya tuh ngisi cara membuat artikel tembus jurnal internasional bereputasi 2 jam. 2 jam. Makalahnya masih ada di sini. 2 jam. Caranya bisa. Yang karo bolo dewe seperti Kiai Gusron itu tak kasih gratis. Ya minimal Scopus lah. Gendang terus S3-nya rampung gitu. Nah itu sebetulnya ini yang menjadi permasalahan. Terus bagaimana kita mensikapinya? Apa wis kabeh sak Unima ora entuk nganggo ChatGPT? Apa gimana? Ini kemarin saya dapat undangan di UPH. Ada yang pirsa betul? Universitas Pelita Harapan. Ya UKT ini ora ono sing 10 juta ya ora ono. Ya di atasnya 20 lah UKT-nya. Itu sekarang mau membikin kelas artificial intelligence. Orang nganggo dosen loh. Ora ono dosene. Iya toh? Kurikulumnya semuanya artificial intelligence. Bayari larang. Coba. Ya engko sing tanda tangan ya rektore. Ijazah kuwi. Coba. Ini menjadi tantangan kita. Sayangnya UPH itu bukan Islam. Yayasannya Kristen. Nah ini menjadi tantangan kira-kira Unima siap enggak membuat prodi khusus artificial intelligence. Harus siap. Digawangi anak-anak muda yang jago-jago IT ini. Saya punya murid SMK kerjasama dengan Cisco dan Mikrotik. Senengane saiki iki ngrusui gurune. Wayah internete ra iso gitu. Biasanya iso kok malah ra iso. Jihan gitu tuh. Sehingga saya ngajarnya itu bukan ngajar tetapi ngajar ruhiyahnya akhirnya. Nah, itu ternyata menjadi solusinya. Bukan kita itu anti terhadap teknologi. Karena teknologi terus berkembang. Karena Islam memberi tantangan. Islam itu memberi tantangan loh terhadap keilmuan. Sangat memberi tantangan. Nah, sekarang tantangannya itu cetok di depan mata kita ketika ada artificial intelligence. Tahun 2045, kecerdasannya itu melebihi kecerdasannya manusia. Padahal katanya
2045 Indonesia emas. Sekali salah melangkah merucut, orang menjadi emas. Kenapa? Tantangannya lebih gede loh. Kan semakin menciptakan generasi-generasi lebih buruk daripada generasi stroberi. Genzanya tuh semakin opo-opo males. Generasi sekarang itu wis ora usah belajar masak, wong kanggo GoFood iso. Di Jepang itu sekarang disebut dengan apa? Sosialnya 5.0. Membaurnya itu ndak ada, gotong royong ndak ada, napsi-napsi. Kalau bahasa Jepangnya betsu-betsu. Dewe-dewe, kono mati kira-kira melaku dewe gitu kan. Itu yang kemudian maka mati itu adalah nasihat yang paling ampuh gitu. Kematian itu adalah nasihat yang paling ampuh. Maka ini tantangan bagi kita. 2045 itu kecerdasannya itu melebihi kecerdasan manusia. Apa-apa iso. Sesuk nek tuku sing ado itu nganggo drone, Bu. Di Jepang itu ngantarkan paket itu nganggo drone. Terus teko dhewe ora usah nganggo paket, ndak ada. Ndak ada. Sehingga kan hampir nyaris ndak ketemu orang. Nyaris ndak ketemu orang. Coba. Jadi pakai aplikasi begini. Maka saya punya working group sesama alumni elektro begitu. Saya itu akhirnya punya keinginan nih secara saintifik itu. Selama ini wong paketan-paketan ning Jepang nganggo drone. Saiki tak tembak set ngirim laptopku langsung tak kirim di Jakarta, ora usah nganggo paket ekspedisi, tinggal tak tembak set tampil di sini tak kirim pakai Google Map. Sesuai titiknya kirim langsung ke sana. Langsung diwujudkan, ditembakkan ada penghalang, set muncul laptop saya. Wah. Coba, itu mimpi. Iya. Mimpi, maka jangan takut bermimpi. Karena saya itu terinspirasi dengan kawan saya. Karena sudah ngebel Pak Menteri berulang-ulang, ternyata dia mimpi Pak Dedek terus bangun gitu toh. Ya, mungkin itu karena waktunya sudah, mohon maaf, mudah-mudahan bisa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.